pertama sesudah pengantar di kuliah kita namanya sistem gaya. Ya. Jadi kita bahas gayanya dulu saja di bab ini ya. Belum ketemu bodinya ya, belum ketemu strukturnya, hanya gayanya saja. Nah, di kita gaya itu digambarkan dalam bentuk tanda panah. Dari tadi sudah ya sebenarnya. Tanda panah begini. Dia besaran vektor, jadi ada arahnya. Arahnya ya ditunjukkan oleh panah ini. Atau kalau mau lebih jelas arahnya, mungkin kalau ini horizontal jelas arahnya. Nah, ini sudutnya sekian gitu misalnya ya. Ini berapa sih ini? 45 derajat misalnya ya. Gitu. Nah, besarnya biasanya dinyatakan, kalau secara grafis besar itu dinyatakan dengan panjangnya dari tanda panah ini. Kalau analitis mungkin kita tidak perlu menskalakan panjang ini, tapi cantumkan saja 50 kilonewton gitu ya. Atau kalau belum diketahui ya F gitu ya. Jadi F ini tuh besarnya ya, mewakili besarnya yang mungkin kita belum ketahui ya, nilainya. Kemudian ini sudut theta dari horizontal gitu. Ini akan menunjukkan arahnya dikombinasikan dengan tanda panah ini ya. Begitu. Harusnya Anda sudah sangat kenal dengan ini ya. Dari sebelum kuliah juga sudah kenal ini mestinya. Nah, operasi gaya yang paling gampang itu adalah penjumlahan ya. Jadi kalau saya punya dua gaya, satu ada, yang keduanya kemana lah? Yang keduanya ke sini, begitu ya. Itu ada dua gaya F1 dan F2. Kalau saya mau jumlahkan, yang kita lakukan apa? Gabungan keduanya di pangkalnya masing-masing gitu ya. Jadi F1-nya saya taruh di sini, F2-nya saya pindahkan ke sana. Mudah-mudahan sama panjang. Ini ceritanya sama lah ya, arahnya persis sama. Ini F1, ini F2. Lalu kita lengkapkan apa nih namanya? Jajaran genjangnya ya. Jadi F1 dan F2 ini menjadi sisinya. Lalu bikin sisi yang lain yang sejajar dengan F1. Karena gitu ya. Di sini bikin sisi yang lain yang sejajar dengan F2. Seperti itu. Maka hasil penjumlahan F1 dan F2 ada di diagonal dari jajaran genjang ini ya. Diagonal yang mana? Yang ini, yang berawal dari titik yang sama ya. Bukan diagonal yang satunya ya. Jadi yang ini adalah F1 tambah F2 vektor ya. Mungkin ini harus begini ya. Penjumlahan vektor. Oke. Itu mestinya sudah ya. Yang begini ini namanya aturan jajaran genjang ya. Parallelogram rule ya. Ya. Satu gaya digabungkan dengan satu gaya yang lainnya di awalnya, kemudian bikin jajaran genjangnya dari garis-garis yang sejajar dengan kedua gaya tersebut. Diagonalnya yang berawal dari pangkal yang sama itu akan jadi penjumlahannya. Kalau ada banyak gaya, ya Anda bisa lakukan satu-satu gitu ya. Kalau ada F yang ketiga, tambahkan saja yang ketiga dengan yang sudah dijumlahkan ini. Ya. Ada yang keempat, tambahkan lagi yang keempat dan seterusnya. Bisa juga pakai namanya aturan segitiga, triangle rule gitu ya. Di mana gaya yang pertama itu disambungkan dengan gaya yang berikutnya, F2-nya ke bawah sini ya. Jadi ini begini, taruh di sini. Nah, mudah-mudahan sama. Ini F2-nya begini. Ya, ini kelihatannya nggak terlalu persis sama gambarnya. Kurang panjang ya F2-nya ya. Ini ke sana, ini ke situ gitu ya. Ini F2. Nah, dengan triangle rule, penjumlahannya adalah kita mulai dari pangkal yang pertama hingga di ujung yang kedua ya. Ini adalah F1 tambah F2 ya. Masih gampang kan ya? Secara grafis kita bisa lebih mudah melihatnya bahwa oh iya memang ini penjumlahan gitu ya. Kalau secara analitis artinya Anda harus menghitung besarnya. Ini perlu sedikit usaha barangkali ya. Ya, kita cobakan aja.